Perkenalkan, nama saya Rahagi Zesi Hombing, kelas 11 MIPA 2, absen 33. Tujuan saya buat video ini yaitu untuk menjelaskan pengertian, langkah-langkah, dan juga cara pengelolaan air bersih. Air merupakan unsur penting kehidupan muka bumi. Air juga salah satu kebutuhan terpenting manusia yang untuk mengukur kualitas hidup manusia. Kualitas hidup ini itu terutama dalam bidang kesehatan, karena setiap hari kita tidak bisa lepas dari menggunakan air bersih. Kebutuhan untuk minum, mandi, memasak, mencuci, dan lain-lain. Oleh karena itu, memiliki air bersih pada suatu tempat itu sangat penting untuk mewujudkan kualitas hidup yang sehat. Standar air bersih itu memiliki 3 aspek. Yang pertama ada kualitas, yang kedua ada kuantitas, dan yang terakhir ada kontinuitas. Dalam upaya penyediaan air bersih, salah satu BUMN Indonesia, khususnya PDAM atau kepanjangannya Perusahaan Daerah Air Minum, sebagai penyedia. Air dari PDAM berasal dari mata air yang berasal dari sungai, danau, atau pegunungan. Secara umum, pengelolaan air bersih itu terdiri dari 3 cara, yaitu pengelolaan secara fisika, kimia, dan biologi. Pengelolaan secara fisika dapat dengan memanfaatkan sifat mekanis dari air, contohnya dengan melakukan pengendapan, filtrasi atau penyaringan, dan juga adsorpsi atau penyerapan tanpa adanya penambahan zat kimia atau bahan kimia. Sedangkan pengolahan secara kimia dengan menggunakan zat kimia seperti tawas dan klor. Zat ini yang biasa untuk menyisihkan logam. Logam berat yang terkandung dalam air serta pada proses pengelolaan secara biologi dengan pemanfaatan mikroorganisme tertentu sebagai media pengelola yang dapat membantu menjernihkan air. Proses pengelolaan air bersih itu terdapat 3 unit proses dalam sistem pengelolaan air bersih pada berbagai daerah di Indonesia, yaitu yang pertama yaitu intake building, atau yang kedua water treatment atau WTP, dan yang terakhir reservoir. Yang pertama, intake building. Intake building merupakan sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat pertama kalinya air dari sumber air itu masuk. Nah, bangunan ini tuh dilengkapi dengan screen bar yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang ikut tergenang dalam air. Air yang berada di intake building ini selanjutnya itu akan masuk ke dalam bak besar dan nantinya akan dipompa ke bangunan selanjutnya. Yang kedua, water treatment plant atau WTP. Air yang berada di bak besar dalam intake building kemudian dipompa ke WTP. WTP merupakan bangunan utama pengelolaan air bersih. Biasanya terdapat 5 bagian yang terdapat dalam bangunan ini itu membuat air tuh menjadi layak untuk digunakan. Nah, bagian-bagian tersebut yang pertama, pada proses koagulasi dilakukan proses destabilisasi partikel koloid atau kotoran yang terkandung dalam air. Yang kedua, setelah air berada di unit koagulasi, selanjutnya itu air melalui proses pengadukan perlahan atau slow mixing agar tawas yang tercampur itu dalam air dapat mengikat partikel kotoran yang membentuk vlog yang lebih besar agar nantinya kotoran lebih mudah untuk mengendap. Yang ketiga, dalam unit ini vlog yang telah terbentuk biasanya berbentuk lumpur akan terpisah dengan air dan secara otomatis akan mengendap di dasar bak. Yang keempat, air yang telah terpisah dari lumpur selanjutnya disaring agar benar-benar bersih. Nah, proses ini tuh dilakukan dengan bantuan gaya gravitasi. Dan untuk yang terakhir, untuk menghindari adanya potensi kuman dan bakteri yang terkandung dalam air itu, maka proses dilakukan tambahan, yaitu berupa penambahan klor, ozonisasi atau UV. Dan untuk tahap yang terakhir yaitu reservoir yang ketiga. Sebelum pendistribusian, air yang telah selesai diolah dimasukkan ke tempat penampungan sementara. Biasanya reservoir ini terletak di tempat dengan elevasi yang lebih tinggi daripada tempat-tempat yang menjadi sasaran distribusi. Selanjutnya, untuk mendistribusikan air bersih tersebut menggunakan pipa-pipa dengan berbagai macam ukuran, sehingga air bersihnya ini dapat sampai pada rumah maupun bangunan di sekitar kita. Terima kasih.